Sudah? Oke, kita mulai. Dari nomor 6 dulu ya. Silahkan dibaca. Yang lainnya boleh ditutup mikrofonnya. Ya, Bu. Oke, silahkan dibaca sama Mas Fadil. Ya, Bu. Nah, Kak Amin membeli 2 loyang pizza berbentuk bulat yang berukuran sama di sebuah gerai makan. Seperti tampak pada gambar di samping, saat memesan, ia meminta kepada penjual pizza untuk memotong pizza menjadi beberapa bagian sama besar. Pizza pertama dipotong menjadi 8 bagian yang sama besar, dan pizza kedua dipotong menjadi 16 bagian sama besar. Kak Amin menyaksikan keterampilan penjual tersebut saat membagi pizza menggunakan sebuah alat pemotong khusus sehingga kedua pizza terbagi sama besar sesuai dengan keinginannya. Sampainya di rumah, dari pizza pertama kedua potong diberikan kepada adiknya. Sepertiga bagian dari sisanya diberikan kepada kedua orang tuanya. 1 potong diberikan kepada kakaknya dan sisanya dimakan sendiri. Untuk pizza kedua, 5 potong ia berikan kepada teman-temannya dan bagian pizza lainnya diberikan kepada tetangganya. Mereka menikmati pizza tersebut dengan sangat lahap karena rasa pizza tersebut benar-benar enak. Oke. Jadi tadi Kak Amin membeli berapa pizza? 2. 2 ya. Bisa dilihat pada gambar ya. Ada pizza pertama dan juga pizza kedua. Untuk pizza pertama, Kak Amin meminta agar pizzanya dibagi menjadi berapa 8. bagian? 6 ya. Jadi ini ya 6 ya. Jadi ini dibagi 6. 6 apa 8? Sorry, 8 ya. Di situ ada 8 bagian sama besar. Jadi pizza pertama ini dibagi menjadi 8. Nah, kalau dibagi 8 sama besar akan menjadi seperti ini. Terus untuk pizza kedua dibagi menjadi berapa? 16. Ya, kan menjadi 16 potong sama besar. Jadi kira-kira akan seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini pizza pertama dan pizza kedua. Sesampainya di rumah, sampainya di rumah, dari pizza pertama, coba dilihat di paragraf ketiga kalian. Paragraf 3-nya coba dilihat. Ya, udah. Sudah? Oke. Sudah. Oke, kalau sudah, dari pizza pertama, 2 potong diberikan kepada adiknya. Oke, jadi buat adik. Ini kita tulis ya, adik. Adik berapa potong? 2 potong. 2 potong. 1 potongnya tadi berapa? Tadi pizzanya dibagi 1/8. Ya, karena 1 pizza dibagi 8 bagian. Oke, sudah tahu ya 1/8 dari mana ya? Karena 1 pizza dibagi menjadi 8. Nah, adiknya dibagi 2. Berarti kan kita bisa nulisnya seperti ini. 1/8. Karena 2 berarti ditambah lagi. 1/8. Sampai sini mengerti? Ya. Berapa itu 1/8 ditambah 1/8? 2/8. 2/8. Oke, betul. 2/8. 2/8 dapat disederhanakan. Sama-sama bisa dibagi berapa? 2/8 sama-sama bisa dibagi berapa? 4. 1/4. Bisa dibagi 2. 2 dibagi 2 berapa? 1. 8 bagi 4 berapa? 4. Jadi punyanya adik itu 1/4. Setelah punya adik, ya tadi adik, sebentar. Tadi adik itu
Adik sudah ya, ada 2 ya. Sekarang lagi. Sekarang punyanya enggak kelihatan ya. Orang tuanya. Kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya itu berapa bagian? Sepertiga. 1/3. Orang tua. Orang tua Miss kita tulis ortu ya. Untuk ortunya itu 1/3. 1/3. Terus tadi dikali, sisanya berarti berapa? Ada 6 potong pizza. Buat adik 2. Berarti sisa berapa? 6 dikurangi 2 ada berapa? 4. Kok 6 sih? Maaf, 8. 8 dikurangi 2 berarti kurang berapa? 6. Berarti kali 6 seperti ini. Kita ulangi ya. Tadi orang tuanya diberi pizza 1/3 dari sisanya. Nah, sisanya tadi karena sudah dari 8 potong, karena sudah diambil oleh adiknya 2, berarti tinggal 6. Jadi akan seperti ini. 1/3 kali 6. 3-nya, oke, 3 itu kan di bawah nih, 1/3 dikali 6. 6-nya pindah ke atas ya. 6 kali 1. 6 kali 1 berapa? 6. 6 per berapa berarti? 3. 6/3 artinya 6 dibagi 3. Berapa 6 dibagi 3? 2. 2 potong. 2 potong. Nah, kalau 2 potong berarti gimana kalau 2 potong? Jadi orang tuanya kebagian 2 potong ya. Nah, 2 potong itu kan artinya 1/8 ditambah 1/8. Sama ya, berarti sama dengan 1/4. Sampai sini mengerti? Nah, ya ini punyanya orang tuanya. Jadi orang tuanya tadi 1/3 dari sisanya. 1/3 dari 6 potong ada 2 potong. Nah, 2 potong itu Ardian Rizky jangan coret-coret ya. Ini tadi kecoret Ardian Rizky. Oke, kita mulai lagi. Jadi 2 potong itu 1 potongnya adalah 1/8. Jadi kalau 2 berarti 1/8 ditambah 1/8 sama dengan 1/4. Kita lanjut lagi. Yang ketiga setelah adik, ortu, terus siapa? Kakaknya. Kakaknya berapa? 1 potong. Kakaknya. Kakaknya 1 potong. 1 potong berarti berapa? 1/8. Betul. 1 potongnya berarti 1/8. 1/8. Ini ya. Berarti kakaknya hanya mendapatkan 1/8. Sampai sini jelas? Oke, setelah kakaknya siapa lagi? Tangga. Hah? Amin. Sisanya dimakan sendiri. Iya, sendiri. Kak Amin ya? Amin kan? Oh, sangguy. Mana ini kira ketuk yang mana ini? Kak Amin. Kak Amin berapa? Sisanya. Sisanya tuh berapa ya? Tinggal berapa ya? Tadi diambil, kan tadi 8. Diambil adik 2, diambil ibunya 2, terus kakaknya 1. Berarti sisa berapa?
Ya. 3. Kalau 3 kan berarti 1/8 ditambah ditambah 1/8 ditambah 1/8. Berapa itu semuanya? Arab juga Kak. Berapa? 3/8. Ya, 3/8. Betul. Tambah anu di situ. Oke. Sampai sini mengerti? Ya, jadi untuk pizza pertama adik mendapatkan 1/4. Untuk orang tua ada 1/4 juga. Kakaknya 1/8 dan Kak Amin ada 3/8 karena sisanya ya. Sekarang untuk pizza kedua dibagikan kepada siapa saja? Teman-temannya. Teman-temannya. Kita tulis di sini. Teman-temannya. Berapa bagian? 5 5 potong. Ya, karena tadi satu potongnya dibagi 16, berarti jadi berapa? 5/16. Tahu ya 5/16 dari mana ya? Iya, Bu. Ya, karena tadi diminta pizza kedua dipotong 16 sama banyak atau sama besar. Kok sama banyak sama besar, terus teman-temannya dibagi 5, jadi 5/16. Sampai sini mengerti nggih? Mengerti. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Setelah teman-temannya siapa lagi? Tetangganya. Tetangganya berapa bagian? Tetangganya berapa? Bagian pizza lainnya. Sisa lainnya? Ya. Berarti sisa berapa? Dari 16 dikurangi 5 berarti berapa? 11. Berarti kita bisa nulis 11/16 karena sisanya. Oke, sampai sini paham? Paham. Nah, ini adalah pembagian dari kedua pizza tersebut. Nomor 1 ya, berarti nggih. Sekarang nggih. Mau ada yang mau menulis dulu ini? Apa semuanya sudah paham? Sudah paham. Paham. Benar ya? Kalau ya kita langsung ke slide selanjutnya. Nah, kita masuk ke sini. Oke, kita masuk ke sini. Nomor 1. Teman Kak Amin memperoleh 1/4 bagian pizza kedua. Benar nggak teman Kak Amin tadi memperoleh berapa banyak? Temannya tadi berapa? 5/16. 5/16. Benar apa enggak? Nah. Jadi didiamkan saja yang ini ya, karena ini jawabannya salah. Terus yang kedua, besar pizza yang diberikan kepada orang tuanya itu 1/4 bagian pizza pertama. Dari pizza pertama tadi orang tuanya mendapat 1/4 bagian. Betul apa salah? Betul. Berarti kita kasih tanda centang. Nomor 3. Besar pizza yang dimakan Kak Amin itu berapa itu? 5/8 bagian pizza pertama. Betul apa salah? Betul. Betul ya? Itu bukan 5 ya, 3 ya? Iya. Ya, betul. Berarti kita kasih tanda centang. Kemudian nomor 3. Pizza yang diberikan kepada tetangga sama dengan 5/16 bagian pizza kedua. Betul apa salah? Salah. Tetangganya dapat berapa bagian? 11/16. Ya, 11/16. Jadi seperti itu ya. Siapa yang betul semua? Aku. Alhamdulillah kalau begitu. Terus kita masuk ke yang nomor
7, pertanyaan 7. Masih dengan pizza yang enak. Berdasarkan informasi pada teks tersebut, dimisalkan daftar orang yang menikmati pizza adalah sebagai berikut. Ada P, itu untuk adik, Q, itu untuk orang tua, R, itu untuk kakak, S, itu untuk Kak Amin, T, itu untuk teman, dan U, itu untuk tetangga. Sekarang Miss Gita tanya, tadi adiknya berapa ya? 1/4. Adik dapat berapa bagian? 1/4. 1/4. Terus, salah. 1/4. Terus, orang tuanya berapa? 1/4. 1/4. Ya, 1/4 juga. Adik itu tadi P ya? Oke. Kemudian Ki juga 1/4. Kemudian untuk kakak berapa? 1/8. 1/8. Kemudian untuk S? 3/8. 3/8. Terus untuk T? 5/16. 5/16. Kemudian untuk U? 11/16. 11/16. Nah, ini kalau ditulis seperti ini. Oke, kelihatan ya? Aduh, lupa. Kelihatan. Sekarang nomor 1. Bagian pizza yang dinikmati P. P itu tadi adik ya. Itu sama besar dengan bagian pizza yang dinikmati Q. Apakah P itu kan 1/4. Itu sama dengan Q. Q itu 1/4. Sama enggak ya? Sama. Sama enggak? Sama. Berarti benar atau salah jawabannya? Benar. Iya, berarti jawabannya benar ya. Kita kasih tanda centang. Ini sama. Betul. Lanjut lagi. Nomor 2. Nomor 2 itu bagian pizza yang dinikmati Q lebih kecil daripada bagian pizza yang dinikmati R. Kita lihat ya. Q-nya berapa ya? 1/4. 1/4. Apakah 1/4 itu lebih kecil daripada R? R itu 1/8. Lebih kecil apa? Lebih besar ya? Nah, ini kita bisa bisa kali silang ya. Jadi 8 kali 1 itu 8. Disilang ya, perkalian silang ya. Kemudian 4 kali 1 itu sama dengan 4. Nah, 8 itu punyanya Q, sedangkan 4 itu punyanya R. Mana yang lebih besar harusnya? 8. 8. Berarti kan harusnya seperti ini ya. Nah, berarti harusnya Q itu lebih besar daripada R. Berarti ini salah atau betul ini? Salah. Jadi dikosongkan saja, tidak usah dijawab karena dia salah. Paham sampai sini? Kita lanjutkan lagi. Pernyataan yang ketiga. Pernyataan yang ketiga itu apa itu? Bagian pizza yang dinikmati T itu lebih besar dari bagian pizza yang dinikmati U. T
Tadi berapa? 5/16. 5/16. 5/16. Apakah lebih besar daripada U? U-nya berapa U-nya? 11/16. Nah, ini penyebutnya sudah sama, jadi kita bisa langsung betul atau salah ini. Apakah 5/16 itu lebih besar daripada 11/16? Salah. Salah. Harusnya seperti ini ya. Ini nggih. Jadi 5/16 itu lebih kecil daripada 11/16. Jadi ini salah, dikosongkan. Tuh. Kemudian nomor 4. Bagian 4. Bagian 4. Bagian pizza yang dinikmati S lebih kecil daripada bagian pizza yang dinikmati U. Oke, S-nya berapa? 3/8. 5/16. 6/16. 6/16. 5/16. Hah? 5/16. Yang S loh. S. Oh. Berapa S? 3/8. 3/8. 3/8. Kemudian, apakah lebih kecil dari bagian pizza U? U berapa? 11/6. 11/16. Nah, kita kali silang. Kita kali silang. 16 kali 3 berapa? 48. Ya, 48. Apakah 48 itu lebih kecil dari 11 kali 8 berapa? 8. Berapa? 8. Iya, 88. Jadi gimana nih jawabannya, betul apa tidak nih? Apakah S lebih kecil daripada U? Betul. Benar, betul ya. Jadi 48 itu lebih kecil daripada 88. Jadi di sini dicentang. Betul sekali. Sip. Silahkan bagi yang salah boleh ditulis ya. Miss kita kasih waktu 2 menit. Silahkan yang masih salah boleh ditulis. Salah 3, Bu. Oh, banyak banget salahnya. Silahkan ditulis bagi yang mau membetulkan. 2. Salah 3. Salah 1. Salah 2. Silahkan ditulis dulu. Sudah semuanya? Oke, kalau sudah kita masuk ke yang bagian selanjutnya. Ini dia selanjutnya. Oke, selanjutnya tentang apa Desa ini? yang hijau. Desa yang hijau. Silahkan dibaca sama Mas Tio boleh. Yang lainnya boleh mikrofonnya dimatikan dulu ya.
Oke, Mas Tio silakan dibaca. Desa makmur terkenal sebagai desa yang hijau. Sebagian besar sisi jalan desa dan tempat-tempat umum lainnya terdapat pepohonan yang rindang. Salah satu jalan yang sangat rindang, salah satu jalan yang sangat rindang adalah jalan utama desa yang panjangnya sekitar 3 km. Kepala desa pernah mengeluarkan kebijakan 1 orang 1 pohon. Artinya setiap warga di desanya diharuskan menanam 1 pohon dalam 1 bulan. Warga sangat antusias menyukseskan kebijakan tersebut. Dengan adanya kebijakan 1 orang 1 pohon, pedagang bibit tanaman merasa sangat senang karena dagangannya laris terjual. Dalam rangka menyukseskan kebijakan tersebut, pedagang bibit tanaman menjual bibit tanaman dengan harga yang terjangkau seperti berikut. Bibit mahoni 20.000 Mahoni, bukan mohoni. Bibit mahoni 20.000 per pohon. Bibit sawo 18.000 per pohon. Bibit jati 35.000 per pohon. Bibit ketapang 22.500 per pohon. Bibit mangga 30.000 per pohon. Bibit belimbing 28.000 per pohon. Bibit jambu biji 24.000 per pohon. Para ibu di desa tersebut juga tidak tinggal diam. Untuk menyemangati warga yang bekerja bakti, para ibu membuat beberapa loyang bika Ambon yang akan dibagikan kepada warga. Bahan yang digunakan untuk membuat seloyang bika Ambon yaitu 300 ml air hangat, 150 gram tepung terigu, 11 gram ragi, 650 gram gula pasir, 700 ml santan, 250 gram tepung ketan, 60 gram tepung kanji, 10 butir kuning telur, 5 butir putih telur, 1 setengah sendok teh garam dan minyak secukupnya. Kue buatan para ibu sangat enak sehingga warga semakin semangat bekerja bakti. Oke. Dari situ kita coba untuk menjawab pertanyaan 8 tentang desa yang hijau. Nomor 1. Tepung ketan 190 gram lebih banyak digunakan daripada tepung kanji untuk membuat 2 loyang. Oke, kita lihat dulu ya. Dari sini berarti yang dipakai adalah paragraf yang ketiga ya, tentang pembuatan bika Ambon. Betul? Betul. Nah, kita lihat di paragraf ketiga saja informasinya. Di situ tepung ketan 190 gram lebih banyak digunakan daripada tepung kanji. Apakah betul untuk membuat 2 loyang ya? Tepung ketan, kita tulis di sini. Tepung ketan. Tepung ketan berapa tadi? 1 loyangnya? 250 gram. Ya, 250 gram. Nah, untuk nomor 1 kita mau buat berapa loyang? 2. 2. Berarti kita kalikan 2. Berapa 250 dikali 2? 500. 500, betul. Jadi tepung ketannya itu 500 gram. Kemudian satunya tepung ketan tadi ditanyakan apa? Tepung kanji. Tepung kanji. Tepung kanjinya untuk 1 loyang berapa? 60 gram. 60 gram. Karena kita mau buat 2 loyang, maka dikalikan 2. Berapa 60 kali 2? 120. 120. Nah, sekarang
Apakah tepung ketannya itu 190 gram lebih banyak daripada tepung kanji? Maka kita akan mengurangkan dulu, yaitu 500 ya, tepung ketan dikurangi dengan tepung kanji 120. Berapa 500 dikurangi 120? Berapa? 380. Berapa? 380. Ya, 380 gram. Betul apa enggak berarti? Salah. Salah. Ketemunya itu 380 gram, tapi di sini itu 190 gram. Jadi yang dicentang adalah jawaban yang Salah. salah. Betul. Kita centang jawaban yang salah. Oke, kita masuk ke nomor 2. Dibaca tolong nomor 2 apa itu? Air hangat 800 ml lebih sedikit digunakan daripada santan untuk membuat Ambon. Ambon. Oke, air hangat dulu. Air hangat. Air hangatnya untuk 1 loyang berapa? 300 ml. 300. Padahal di situ kita mau buat berapa loyang? 2. Berarti dikalikan 2. 300 kali 2 berapa? 600. 600, betul. Kemudian santan. Santan 1 loyangnya berapa? 100 ml. 700 ml. Dikali kita mau buat berapa loyang? 2. 2. 700 kali 2 berapa? 1.400. Berapa Mas Afan? 1.400. 1.400. Nah, apakah benar air hangat 800 ml itu lebih sedikit digunakan? Berarti kita kurangi. 1.400 dikurangi berapa? 600. Iya, berapa 1.400 dikurangi 600? 800. 800. Jadi betul apa enggak itu? Betul. Betul. Berarti kita kasih